Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu aki dimanapun menyimak dongeng ini, kita lanjutkan tentang sejarah panjang pembinaan generasi muda melalui jalur KB. Aki telah berbicara demikianlah situasi kita di tahun 1970 1980. Kemudian dilanjutkan dengan 1980 dan 1990. Pada tahap ketiga ini kita memasuki era penggarapan generasi muda pada periode 1990 sampai dengan tahun 2000. Aki tutup dulu tahapnya di situ supaya paham. Kenapa Aki sampai diurai begini? Maksud kita ini Aki sudah sebut bahwa penggarapan generasi muda itu adalah penggarapan yang rumit, yang menyesakkan napas, dan disangkanya kita GR, gede rasa. Karena hasilnya tidak diakui oleh orang. Gerakan kitanya juga seperti jalan sendiri. Ya inilah sejarahnya. Kita coba akan berbicara. Sampai pernah belok dulu dan lain sebagainya. Padahal kita sudah capek luar biasa ngurus ini ya. Setelah tahun 80 masuk di strategi Pancakarya yang Aki sebut kemarin, lebih tajam lagi di tahun 1990-an. Di mana dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 92 tentang pembangunan keluarga, maka dibentuklah bina-bina keluarga. Salah satunya adalah bina keluarga remaja. Nah, inilah mulai titik terang yang asalnya bersifat KIE umum, yang bersifat hura-hura, sekarang tajam kepada keluarga yang punya remaja. Bahkan ini dibantu oleh salah satu donor kita, yaitu UNFVE. Di proyeknya P012, Aki baca tentang BKR, dan Aki salah satu pelaksana. Ya, yaitu Aki mendirikan BKR pertama itu di 3 daerah UNFVE, yaitu Karawang, Sumedang, dan Cirebon. Di situ jelas mendirikan BKR itu adalah untuk pembinaan orang tua kepada remajanya. Berbagai aspek. Tujuannya jangan lupa PUP. Nah, karena PUP ini diarahkan, apa yang sebetulnya terjadi pada keluarga itu, sehingga di dalam R1 pada saat pendataan untuk mendirikan BKR itu, pertama tidak boleh lebih dari 30 dan tidak boleh kurang dari 15 satu kelompok BKR itu. Memang rigid ini ya, hanya 15 atau hanya 30, sedangkan se-Indonesia ini berapa gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu yang 15 sampai 30 itu didata. Anaknya itu sedang apa, umurnya berapa, di mana sekarang, statusnya apakah sekolah, pengangguran, dan apa masalahnya. Ini jadi kerja berangkat dari masalah. Nah, sayangnya kemudian tidak berkembang. Padahal konsep pada saat itu dikatakan bahwa kita itu narasumbernya
atau pembinanya itu adalah sharing di antara kelompok itu atau di masyarakat lingkungan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sekolah, itu narasumbernya siapa? Orang yang sukses mendorong anaknya sekolah dengan level yang sama. Artinya gini, orang kaya anaknya yang satu tidak mau sekolah, orang kaya yang satu mau sekolah. Nah ini kenapa? Yang tidak sekolah itu diberitahu oleh yang sekolah itu. Kemudian orang yang miskin tidak sekolah, orang yang miskin sekolah, maka ini yang miskin sekolah ini menjadi narasumber. Itu seringnya dulu itu. Ya, jadi tidak narasumbernya konselor dari mana itu. Ya, itu mah tidak nyentuh kalbu lah. Terjadinya hura-hura begitu ya. Itu saja. Jadi dengan aplikasi, dengan pengalaman yang nyata. Gitu, mulanya itu. Baik sekali konsepnya itu. Kemudian ada lagi pada tahun ini adalah penggarapan konselor sebaya atau disebutnya adalah mitra sebaya. Jadi yang pada umurnya. Jadi kita tidak melatih semua tapi melatih yang menjadi konselor-konselor kepada temannya. Atau pendidik sebayalah namanya, atau teman sebayalah namanya. Ini yang oleh Aki dicontoh menjadi Danmas Tergal di dalam PPK IPM. Itu besok ceritanya. Ya, ceritanya besok. Karena konsep ini bagus sekali. Ya, jadi kita itu bisa 1 bina 5 dan lain sebagainya itu nanti besok. Saya yang tidak konsisten. Kemudian ada juga pada saat ini adalah berbagai program-program yang sifatnya mendukung ke sana. Ya, yang sifatnya mendukung ke sana. Mulailah dirintis adanya UPPKA remaja begitu di tahun 90-an itu. Ya. Jadi banyak hal yang dilakukan pada tahun 90-an itu. Nah, ada satu kesan Aki rechecking nih. Ternyata penggarapan generasi muda itu di bawah itu hampa. Di bawah itu hampa. Gak ada tanggapan. Kenapa? Ini Aki diajak oleh Pak Hertog Nur Wahyu Saud almarhum. Beliau itu adalah kepala bidang pelembut. Menggantikan Pak Ius. Jadi Pak Ius ke TU, ke kepala TU, Pak Hertog ke pelembut. Pada saat itu kasih pendidikannya, kalau tidak Pak Doni itu PLT-nya Pak Ayib. Karena Pak Ayib ditarik kan dari Cirebon. Tahun 90-an lah. Aki agak lupa-lupa ingat. Tapi Aki saat itu adalah sedang jadi kasih penmot. Kasih advokasi. Nah, Pak Hertog mengadakan sarasehan pendewasaan usia perkawinan di mana? Di lapang Kandang Haur. Ya. Apa Kandang Haur apa sebelahnya satu lagi ya di antara itulah Aki agak lupa sedikit. Kemudian dikumpulkan banyak orang, pakai biaya, makan dan sebagainya. Tidak tanggung-tanggung saresehan itu, bukan di gedung tapi di lapang. Di lapang. Satu adalah kelompok anak yang dikawinkan muda. Satu kelompok tuh dikumpulkan dengan berbeda, tidak dengan orang tuanya, berbedalah kelompok anak cari khusus peserta anak. 2 kelompok orang tua yang menikahkan anaknya masih muda. Yang ketiga adalah aparat desa yang memberikan keterangan dan lisensi untuk kawin. Atau apalah NA atau apalah sekarangnya. Keempat yang mensahkan perkawinan yaitu KUA. Kemudian yang kelima adalah masyarakat lingkungan. Budaya Indramayu. Begitu waktu itu. Dari beberapa kecamatan, hampir dari 1 kabupaten. Aki disuruh menjadi disebut moderator bukanlah. Nah, karena kalau moderator itu kan ada yang berbicara, kemudian ada narasumber. Bukan, ini mah Aki sebagai moderator atau apalah, protokol atau apa untuk menggali di tengah lapang itu. Biasalah bari gogorowokan. Kan namanya juga kasih penmot. Nah, di situ ditanya oleh Aki,
Pertama Aki nanya kepada anak-anaknya, kenapa kamu kawin muda? Ya Pak, beberapa alasan. Yang pertama sebagai bakti kepada orang tua. Dia katakan begitu pada umumnya. Jangankan disuruh yang lain, disuruh enak saja masa nggak mau Pak. Dan orang tua sudah tidak siap untuk menyekolahkan lagi, mau apalagi kami kawin saja. Jadi dia itu keuntungan lah. Dan di sini Pak takut juga kalau saya tidak disebut tidak laku. Sudahlah, jawabannya tidak mendukung. Pas ditanyakan kepada orang tua juga hampir sama. Saya ini buat apa nanti daripada dia disebut jomblo, saya juga sanggup saya menyekolahkan, tapi kan kalau jauh belum tentu. Bagaimana kalau dia itu main-main dengan laki-laki dan lain sebagainya, lebih baik dikawinkan. Tapi kan kawinnya cuma sebentar Bu. Ternyata si anak ibu itu juga terus terang, ya sudahlah Pak, aman kalau sudah jadi statusnya janda. Itu dulu, mohon maaf ini kepada kawan-kawan di Indramayu, bukan di Indramayu saja, di mana hanya kebetulan di situ aman katanya sudah jadi janda. Amannya apa kita tidak tahu lah, tidak dikorek lagi ke sananya. Begitu ya. Kemudian kepada desa, kenapa Bapak memberikan izin perkawinan muda? Sampai ada yang umur 12, ada yang umur 13. Kata desa, bagaimana kami menolak? Mereka minta ke kami, toh kami harus mengizinkan. Ya saya juga suka Pak memberikan saran. Bari bohong jika nanti dengan kata-kata yang tidak meyakinkan itu ya. Tapi yang jelas dia katanya sudah direncanakan. Terus diberi. Bagaimana usaha Bapak untuk itu? Usaha apa Pak? Kita jangan melawan alam lah. Begitu itu dari pamong-pamong desa yang tadi. Kemudian Aki tanya lagi kepada siapa? Kepada KUA. KUA mengelak karena dia adalah hanya mengawinkan. Ini sudah ada surat NA dari desa. Begitu. Terus semua tidak ada yang. Lingkungan juga lah lebih bagus Pak. Ditanya kepada beberapa tokoh masyarakat, lebih bagus mereka kawin. Aman. Daripada mereka tidak aman. Ya. Sekolah lah gimana Pak? Ya sekolah itu kan mahal Pak. Apalagi kalaupun sekolah harus ke tempat yang jauh, kita juga bagaimana ditinggalkan oleh anak. Jadi semua lingkungan saya sampai Aki waktu itu Pak Herto, ada siapa lagi beberapa orang dari provinsi sampai geleng-geleng kepala. Nggak ada satupun yang mendukung kepada usaha pendewasaan usia perkawinan di Saresehan itu. Itu saja sebagai gambaran. Insya Allah kita akan lanjutkan pada periode-periode berikutnya. Bahkan ada sedikit belok yang perlu kita ceritakan. Serta Aki insya Allah akan menceritakan bagaimana Aki diuji oleh PPK IPM tentang PUP ini. Walaupun Aki dapat duit miliaran untuk ini, tapi ujiannya cukup berat. Sekian dulu saja. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.